Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, perbedaan antara ruh dan jiwa menurut Al-Quran. Menurut Abdul Muhid, dosen IAIN Sunan Ampel, Surabaya, istilah nafs yang dimaksud dalam Al-Quran adalah istilah bahasa Arab. Sedangkan menurut Dewan Raharjo dalam Ensiklopedia Al-Quran disebutkan bahwa dalam Al-Quran nafs jamaknya anfus dan nufus diartikan jiwa, soul, pribadi, person, diri atau self, hidup, life. Di dalam Al-Quran terdapat 140 ayat yang menyebutkan nafs. Dalam bentuk jamaknya nufus terdapat 2 ayat, dan dalam bentuk jamaknya anfus terdapat 153 ayat. Berarti dalam Al-Quran kata nafs disebutkan sebanyak 295 kali. Nafs adalah makhluk ciptaan Allah yang termasuk makhluk hidup. Karena itu nafs juga dimatikan. Dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan mati. Pada surat Al-Mudatsir ayat 38 yang menjelaskan bahwa setiap jiwa itu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Saudaraku yang dirahmati Allah, nafs disebut juga jiwa adalah bisa mengetahui apa yang dikerjakannya oleh jiwa pada hari kiamat nanti. Dan jiwa ini akan menanggung semua apa yang telah dikerjakannya di dunia, dan tiap jiwa besok akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya di dunia. Ini dijelaskan dalam surah At-Takwir ayat 14. Dan hanya nafs atau jiwa yang tenanglah yang akan sampai atau dapat menghadap kepada Allah. Ini dijelaskan dalam surah Al-Fajr ayat 27. Dan Allah memanggil kepada kita dengan sebutan jiwa, yang ayatnya ya ayyatuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridhamu dan Allah meridhoi. Masuklah kau ke dalam hambaku, kata Allah, dan masuklah ke dalam surgaku. Di sini jiwa adalah yang disebutkan yang masuk ke dalam jamaah hamba Allah dan masuk ke dalam surga. Jadi di sini jelas jiwa itu, nafs itu ya nafsu mutmainnah tadi, inilah yang dibilang pribadinya manusia atau esensinya manusia atau wujud batin manusia yang berserta jasanya akan masuk surga dan menjadi hamba-hamba Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, ya, di dalam ayat tersebut juga Allah memanggil manusia dengan sebutan hai jiwa manusia. Yang ini juga yang berada di dalam jasad manusia.
yang sebenar-benarnya diri si pengendara jasad manusia itu, yang bertanggung jawab terhadap sekalian perbuatannya, yang akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat di yaumil mahsyar. Saudaraku yang dirahmati Allah, jelaslah dari ayat-ayat pada Al-Qur'an di atas kata nafs menunjuk kepada si pribadi manusia, yaitu jiwanya manusia, bentuk batinnya manusia, si sopirnya si jasad manusia ini. Inilah jiwanya akan bertanggung jawab dan akan mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan di dunia ini. Beda dengan nafsu atau yang diibaratkan dengan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu di dalam Al-Quran disebutkan al-hawa. Al-hawa tadi menunjukkan pada hawa nafsu. Saudaraku yang dirahmati Allah, jadi jiwa inilah sebagai batin manusia, yakni sebenar dirinya manusia yang tahu dan yang sadar akan keadaan atau keberadaan dirinya sebelum diturunkan ke dunia ini. Sebelum diturunkan ke dunia ini, si jiwa telah disumpah dan diambil ikrar sumpahnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya segala makhluk hidup dan segala yang diciptakan Allah, sebagai Rabbul Alamin, sebagai Sang Pencipta, Sang Khalik. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 172, jiwa di sini telah diambil persaksiannya ketika jiwa itu pertama-tama dikeluarkan dari tulang sulbi manusia. Setelah dikeluarkan dari tulang sulbi manusia, maka jiwa ini diikrar, disumpah oleh Allah Ta'ala. Seperti dalam surat Al-A'raf 172 ya. Yang artinya ketika Tuhanmu mengeluarkan anak cucu Adam dari sulbi mereka, dan Allah meminta saksi atas jiwa mereka, alastu rabbikum ahada, bukankah aku ni Tuhanmu, kata Allah. Lalu si jiwa mereka berkata, qalu bala, syahidna, benar kami menyaksikannya. Hal ini agar kamu tidak dapat berkata di akhirat nanti, sungguh kami lupa atas perjanjian ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, jelaslah di sini bahwasanya si jiwa inilah yang diminta pertanggungjawabannya. Dan setelah jiwa diminta persaksiannya oleh Allah, lalu Allah menyempurnakan jasad manusia tersebut di dalam rahim ibunya, seperti dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-13 yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati, dari tanah, kemudian kami menjadikannya air mani dalam tempat yang kokoh. Selanjutnya diterangkan dalam surah Al-Insan ayat 2, sungguh kami telah menciptakan manusia dari yang singkat ini semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kelanjutan ayat itu diterangkan juga nutfah yang disimpan dalam rahim tersebut menjalani proses sebagaimana yang diterangkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 14 yang artinya, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, lalu kami jadikan dia makhluk yang berbeda-beda yang lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Surat Al-Mu'minun ayat 14.
Pada proses kejadian ini diterangkan juga dalam surat As-Sajdah, setelah disempurnakannya ya manusia itu yang di dalamnya ada jiwa tadi, diterangkan lebih jauh oleh Allah dalam surah As-Sajdah ayat 7-9, yang artinya ayat 7, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dari yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Ayat 8, kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Setelah itu ayat 9, Allah berfirman, kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan ke dalamnya ruhnya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Ayat di 9 ini Allah sudah berfirman bahwasanya setelah Dia menyempurnakannya, setelah disempurnakan dan ditiupkannya ruhnya. Jadi di sini jelas perbedaan antara jiwa dan ruh. Jiwa dulu diminta persaksian, setelah itu disempurnakanlah si jiwa berstatia jasad tadi, lalu setelah itu Allah tiupkan ruhnya. Jadi jelas di sini ayat-ayat di atas mengatakan bahwasanya perbedaan antara jiwa nafs tadi dengan ruh. Saudaraku yang dirahmati Allah, jiwa ini yang si empunya jasad manusia, yang sebagai wujud batinnya diri kita sebenarnya, yang akan diminta pertanggungjawabannya. Seperti dalam hadis Rasulullah, pada persaksian itu Allah telah berikan perjanjian berapa umur kita di dunia, berapa rezeki kita, berapa amal baik amal buruk, dan kapan kita meninggal. Itulah perjanjian itu. Dan jika kita tidak mampu, maka gugurlah si bayi tadi. Tidak mampu kita menanggung amanah tadi, maka gugurlah si bayi, jadi tidak sampai hadir ke dunia. Setelah persaksian tersebut, lalu sempurnakan Allah di rahim dan diberikan Allah ruhnya sebagai pedoman dan pembimbing kepada si jiwa, dan juga sebagai wasilah perantaraan si jiwa tadi untuk bisa mengetahui atau mengenal Allah melalui ruhnya yang ditiupkan ke dalam jasadnya manusia tadi. Inilah sebagai wasilah kita kepada Allah. Tanpa ada ini, bagaimana kita untuk mengenal Allah, menuju kepadanya? Inilah yang disebut juga Arabtu Rabbi bi Rabbi, ku kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Jadi ku kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Ada Tuhan kita yang berupa ruhnya Allah yang ditiupkan Allah ke dalam dirinya manusia. Arabtu Rabbi bi Rabbi, ku kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Dengan Tuhan yang ada pada diri kita, yaitu ruhnya, bisalah kita mengenal kepada Allah Azza wa Jalla sebagai sang pemilik ruh, sang Rabbul Izzati, sang Rabbul Ruhi. Saudaraku yang dirahmati Allah, ruh dalam Al-Quran adalah disebutkan sebagai makhluk agung ya, dan yang diciptakan Allah, dan bukan malaikat, seperti firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 2, Dia menurunkan para malaikat dan ruh dengan perintahnya. Jadi di sini jelas diturunkan Allah, malaikat dan ruh, berbeda antara malaikat dan ruh. Dan juga Allah terangkan dalam surah Al-Ma'arij ayat 4,
Malaikat-malaikat dan ruh naik menghadap kepadanya, dan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Jadi di sini ada ruh, ada malaikat. Dalam Al-Kafi disebutkan dalam sebuah riwayat dari Sa'ad Al-Iskab yang mengatakan bahwa suatu hari seorang laki-laki pergi mendatangi Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menanyakan siapa yang dimaksud dengan ruh. Apakah ia malaikat Jibril atau bukan? Imam Ali menjawab, Jibril adalah salah satu malaikat dan ruh bukan Jibril. Jelas di sini bahwasanya ruh itu bukan Jibril. Seperti di surah Al-Nahl ayat 102 mengenai ruh yang ditiupkan Allah, wa nafatu bihi min ruhi. Ruh itu yang bagaimana? Diterangkan dalam surah An-Nahl ayat 102. Katakanlah, ruh yang suci yang diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. Qul nazalahu ruhul qudusi mir rabbika bil haqqi liyusabital ladzina amanu, untuk meneguhkan orang-orang beriman. Wa hudam wa busra lil muslimin, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Saudaraku yang dirahmati Allah, telah Allah sebutkan dalam surah-surah pada Al-Quran di atas bahwasanya ketika setelah jiwa diminta persaksiannya, kronologisnya ya, setelah jiwa diminta persaksiannya lalu Allah sempurnakan jasadnya, kemudian Allah berikan ruhnya, ditiupkannya, wa nafatu bihi min ruhi, sebagai petunjuk dan kabar gembira pada diri manusia itu, seperti yang dijelaskan surat An-Nahl ayat 102 tersebut. Jelaslah di sini menurut Al-Quran berbeda antara ruh dan jiwa atau nafs. Saudaraku yang dirahmati Allah, jiwa adalah bentuknya batinnya manusia yang memiliki hawa nafsu, sedangkan ruh adalah bentuk rahmat Allah sebagai hidayah pertolongan Allah kepada si jiwa manusia dalam menjalankan kehidupannya di dunia ini, agar manusia itu tetap di jalan yang benar, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengemban amanah menjadi seorang khalifah di permukaan bumi ini. Ruh di sini yang ditiupkan disebut juga dengan akal dan hati. Akal dan hati ini ada dalam satu paket atau aplikasi dalam si ruh itu. Jadi wujud daripada ruh ini adalah akal dan hati pada diri manusia. Ini dah setelah saya terangkan pada video sebelumnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin kajian yang singkat ini mungkin bermanfaat. Semoga nanti akan saya lanjutkan tentang bagaimana perjalanan si jiwa tadi bermujahadah kepada Allah dalam rangka untuk menaikkan kualitas imannya kepada Allah, seperti firman Allah dalam surah Al-Syam, qad aflaha man zakhaha, bahwasanya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Jadi saya sudahi video yang singkat ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.